Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Amarullah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi. Saya mengajar matematika di SMKN 1 Soreang. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan menggunakan problem based learning pada materi program linear. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mempersiapkan ini. Ya, baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya. Yang mudah-mudahan semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh Ain. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini hadir semua kan? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah sehat, sudah siap untuk pembelajaran kita kali ini ya. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini, seperti yang sudah kalian lihat, ya, kita akan mempelajari suatu materi dalam pembelajaran matematika khususnya itu mengenai program linear, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke materi ini, sebelum masuk ke program linear itu sendiri, tentunya kita harus mengingat nih, ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi ini, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang ini ya. Nah, apa yang kita bahas kemarin? Apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin? Dan bagaimana cara menentukan variabel? Kan di sini nanti kita tahu nih. Kita sudah mengetahui yang mana di sini ada sebuah nilai atau aljabar dalam hal ini ada 2x dikurangi 3y sama dengan 13. Ya. Nah, di sini kan ada x dan y. Dan x dan y ini dalam hal ini kan ada variabel atau p ubah. Dan juga ada nilai x yaitu sama dengan 2 dan nilai y-nya nilai koefisien x dan koefisien y itu kan masing-masing punya nilai. Yang x nilainya 2, yang y nilainya negatif 1 dan konstanta yaitu berupa nilai sama dengan 13. Itu yang namanya persamaan linear, gitu kan? Nah, kemarin sudah kita mempelajari persamaan linear. Nah, nanti akan ada timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan nilai variabel x dan nilai y? Nah, itu bagaimana caranya? Apakah kalian masih ingat tentang itu? Masih. Ketika kita akan menentukan nilai variabel x dan y, nah itu ada beberapa metode yang kita akan gunakan. Nah, metode apa saja tuh kira-kira? Eliminasi Dan gabungan. Yang pertama kita bahas eliminasi. Eliminasi itu apa? Ya, silakan guys. Eliminasi adalah metode untuk menghilangkan satu variabel Ya. untuk menemukan variabel yang lain. Betul ya. Jadi metode eliminasi itu adalah metode yang salah satu caranya menghilangkan salah satu variabel dan untuk menentukan variabel lainnya. Gitu ya. Yang kedua ada substitusi. Apa itu substitusi? Ya, silakan. Substitusi adalah metode untuk mengganti variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, itu. Substitusi itu yaitu salah satu metode untuk menemukan variabel atau menentukan variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel atau mensubstitusi atau istilahnya mengganti. Ya, substitusi itu mengganti variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, ada satu lagi nih, yaitu metode gabungan. Apa itu metode gabungan? Ya, silakan. Metode gabungan adalah penggunaan metode eliminasi dan substitusi untuk menemukan dua variabel. Nah itu ya. Jadi gabungan itu gabungan antara keduanya. Setelah kita bisa
memahami apa itu persamaan linier, tentu kita juga kemarin sudah kita membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bedanya apa sih dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya persamaan, yang namanya persamaan kita mempunyai tanda sama dengan, gitu kan? Dengan menghasilkan nilai x dan nilai y, gitu kan? Terus yang kedua, dari sistem pertidaksamaan kita punya hasil nantinya. Hasilnya apa? Kalau tadi menghitung penyelesaian itu nilai x dan y-nya. Kalau yang kedua dalam hal ini itu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel itu punya tanda yang berbeda. Contohnya misalkan ini, nilai kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Jadi ada tanda pertidaksamaan yang sudah kemarin kita bahas. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan? Ada yang masih ingat? Nah, silakan Silvi. Yang pertama, membuat model matematika dari suatu masalah. Ya, betul. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu x jika y sama dengan 0. Oke. Yang ketiga, menentukan titik potong pada sumbu y jika x sama dengan 0. Yang keempat, daerah yang merupakan penyelesaian raster atau arsir jika pertidaksamaan yang membuat tanda sama dengan, maka penyelesaiannya digambar dengan garis penuh, sedangkan yang tidak membuat tanda sama dengan digambar dengan garis putus-putus. Dan yang kelima, arsila daerah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Ya, jadi ada 5 langkah ya untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama kita buat bentuk model matematikanya. Kalau misalnya dia soalnya berbentuk berbasis masalah, misalnya dari soal cerita istilahnya. Kita buat model matematikanya. Setelah kita buat model matematikanya, kita buat titik potong. Ya, titik potong nilai x atau titik potong pada sumbu atau nilai y-nya. Pada sumbu x di mana? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Silvi. Pada sumbu y di mana juga sudah dijelaskan dan semuanya sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, gitu ya. Pokok pembahasan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, ini kedua materi itu sangat bermanfaat, sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita masuk ke program linear itu sendiri. Karena nanti dua bentuk persamaan atau dua cara yang tadi kita akan pakai dalam menentukan nilai optimum nanti. Ya, jadi kedua itu nanti muaranya bagaimana cara kita menentukan nilai optimum nantinya. Apa itu nilai optimum? Yaitu nilai maksimum dan nilai minimum nantinya. Maksimum nanti berkaitan dengan keuntungan maksimum, keuntungan sebesar-besarnya. Nilai minimum nanti akan berhubungan dengan biaya yang sekecil-kecilnya nanti yang akan berhubungan dengan itu. Gitu ya, bisa dipahami? Baik, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu. Ya, ada yang mau bimbing? Kayaknya saja, silakan. Kayaknya bimbing ice breaking. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, saya akan menjelaskan dulu sebelumnya alur pembelajaran yang nantinya kita akan laksanakan, gitu ya. Yaitu pembelajaran yang akan kita laksanakan mengenai yaitu dengan menggunakan model matematika model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu model yang nantinya akan berbasis masalah. Masalahnya apa? Yaitu masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Ya, contohnya nanti kita akan bahas, gitu ya. Nanti akan berduduk dengan kelompoknya, nanti diskusi dengan kelompoknya. Saya akan bagi kelompoknya. Nah, ya. Nanti nanti kelompoknya nanti akan sudah saya tentukan juga. Ya, kelompoknya siapa saja nanti bisa dilihat. Ini perlu diinformasikan juga. Ini mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, itu kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan itu menentukan nilai maksimum
dan minimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Yang kedua, kompetensi keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Gitu ya. Ini kompetensi dasar yang ini harus kita capai. Tujuan pelajaran menyelesaikan suatu permasalahan linear 2 variabel dari masalah program linear dengan benar. Ya. Terus menentukan model matematika dari suatu masalah program linear dengan tepat. Ya, jadi nanti ada masalah, kita buat model matematikanya seperti apa. Yang ketiga, menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok. Gitu ya, nanti jadi dari model matematika kita buat gambarnya, kita tentukan daerah penyelesaiannya sama seperti tadi, dan kita tentukan nilai optimumnya berdasarkan titik pojok yang mana saja. Terus yang keempat, menganalisis nilai optimum dengan uji titik pojok. Nah, setelah kita tentukan nilai optimumnya, kita analisis mana nilai yang paling besar, mana nilai yang memang mempunyai keuntungan maksimum atau pengeluaran dana sekecil-kecilnya atau nilai minimum, gitu ya. Terus yang kelima, menerapkan ketidaksamaan linear 2 variabel dari suatu masalah program linear. Selanjutnya, membuat model ketidaksamaan linear 2 variabel dari suatu masalah program linear. Selanjutnya, menyajikan grafik. Nah, tadi ya, menyajikan grafik itu berarti kan tadi berhubungan dengan gambar. Si gambar itu nanti ada daerah penyelesaiannya. Nah, nanti daerah penyelesaiannya tentukan di mana, gitu ya. Nanti selanjutnya berhubungan dengan menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, tadi konsep persamaan dan ketidaksamaan digabungkan. Kita hubungkan. Apakah ada hubungannya nanti dengan program linear kah? Seperti itu ya. Oke, itu tujuan pembelajaran yang nantinya kita bisa capai. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebuah video pembelajaran yang merupakan berbasis masalah. Jadi masalah dalam hal misalnya kehidupan sehari-hari atau nanti bisa berbisnis, gitu kan? Nah, ini masalah yang berhubungan dengan itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linear dari agen perjalanan. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah becak atau bajai. Becak dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Sedangkan bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang, biaya sewanya Rp200.000. Rombongan ini menginap di hotel dengan lahan parkir yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur agar biaya sewa kendaraan semurah-murahnya. Untuk itu akan ditentukan banyaknya becak dan bajai masing-masing yang harus disewa. Misalkan saja banyaknya becak adalah X dan banyaknya bajai adalah Y. Nah, itu ya. Tentunya itu suatu masalah yang tentunya akan hadir dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apa saja sih tadi informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, silakan Pak. Jadi di video tersebut ada sebuah agent travel yang akan berwisata menggunakan kendaraan. Nah, di situ ada 2 jenis kendaraan. Yang pertama becak, yang kedua ada bajai, di mana 2 kendaraan tersebut akan digunakan untuk berwisata di tempat tersebut. Ada lagi tambahan mungkin dari yang lain? Ya, silakan juga. Terdapat 18 wisatawan, terus sini dapat menampung 2 penumpang dengan harga sewa Rp100.000, dan si bajai dapat menampung 3 penumpang dengan harga Rp200.000. Ya, itu ya. Nah, tadi informasinya sudah bisa ditangkap ya. Yang pertama tadi ada agen travel, terus ada agen travel dan punya wisatawan. Nah, si wisatawan tersebut istilahnya mau berwisata di satu tempat, ya, akan menyewa sebuah kendaraan. Di situ ada bajai dan juga ada beca. Bajai dan beca itu punya kapasitas terbatas.
Terus ada mereka juga menginap di hotel. Nah, hotel tersebut juga punya kapasitas terbatas, yaitu lahan parkirnya yang cuma bisa menampung 8 kendaraan misalnya. Nah, itu bagaimana gitu kan cara mengatur dari agen travel tersebut supaya bahkan biaya yang sedikit-sedikitnya ya, supaya efektif nanti penggunaan biaya yang dikeluarkan si wisatawan. Seperti itu ya. Nah, masalah yang hadir di video tersebut nanti silakan dihitung bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke memecahkan masalah yang tadi di video, silakan nanti kita dulu berkelompok. Silakan nanti kelompoknya sesuaikan dengan yang sudah ada kelompoknya. Nah, minggu kemarin juga kan kelompoknya sudah kita bagi nih. Yang ini ya kelompoknya. Nah, kelompok ini silakan duduk per kelompok. Ya, kita organisasikan peserta didiknya. Jangan duduk per kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 5 silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini namanya bahan aja. Ya, bahan aja ini masih ada hubungannya dengan yang tadi, permasalahan yang ada di video. Ada masalah di sini yang tentunya masih ada hubungannya dengan yang tadi. Silakan didiskusikan, silakan dijawab. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Yang di sini silakan ditulis informasi apa saja yang tadi. Misalnya di sini, Pak. Ya, di sini aja. Itu misalkan ada berapa wisatawan. Nah, ini diketahui. Nah, diketahui apa aja di sini? Ya kan? Setelah tahu nih informasi yang diketahuinya apa saja, lebih terperinci lagi di sini. Gitu kan? Setelah dibuat lebih terperinci baru masuk ke sini. Variabel kendaraan jenis beca kita misalkan dengan apa? Terserah, nggak usah jangan ini nggak masalah. Ya, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke presentasi. Ya. Siapa yang siap untuk presentasi? Ya, silakan kelompok Nadila dan kawan-kawan. Silakan dipersiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Aulia selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kepada anggota kelompok dipersilakan. Jadi kita mulai dari masalahnya, yaitu suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan. Dalam rombongan ini, jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah beca dan bajai. Beca dengan kapasitas 2 kursi penumpang dengan biaya sewanya adalah 100.000, sedangkan bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang dengan biaya sewanya 200.000. Rombongan ini menginap di hotel dengan lahan yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur agar biaya sewa kendaraan sekurang-kurangnya. Pertanyaan dari masalah, bagaimana gambar dalam mengatasi masalah dalam bentuk model matematika dan keuntungan maksimum dan keuntungan minimum dari masalah tersebut. Dengan perhatian, di sini kita akan mencoba menjelaskan hasil dari yang sudah kelompok kami kerjakan. Jadi yang pertama kita masukin dulu ke tabel. Jadi kan di dalam masalahnya lahan parkirnya, kendaraan jenis becanya diimajinasikan dengan X dan juga kendaraan jenis bajainya dengan Y. Nah, kapasitasnya kan hanya memuat 8 kendaraan di hotel. Terus kapasitas kendaraannya, kendaraan jenis becanya kan cuma 2 penumpang dan juga kendaraan jenis bajainya kan cuma 3. YX-nya itu dari perimajinasian ini X dan Y. Kapasitasnya 18 orang. Dan juga harga sewanya untuk beca 100.000, untuk jenis bajai 200.000. Untuk modal matematika, 1 didapat dari lahan parkir yaitu X plus Y kurang dari 8. Untuk modal matematika 2 dari kapasitas kendaraan 2X plus 3Y
lebih besar atau sama dengan 18. Untuk fungsi objektif ada di harga sewa 100.000 X ditambah 200.000 X. 200.000 Y. Nah, sekarang kita mencari titik potong 1. Jadi kita tulis X, Y, dan S-nya tuh kita anggap sebagai 0 misalnya ya. Kalau misalnya X-nya 0, kan Y-nya berarti kan dari sini hasilnya 8, berarti 0 tambah 8 jadi 8. Terus ini juga sama, kalau misalnya Y-nya 0, berarti X-nya 8 gitu. Terus yang titik potong 2 juga sama, X-Y-nya tuh dianggap 0. Jadi X-nya kalau misalnya X-nya 0, kan di sini X-nya 0, berarti 3 dikali berapa? Yang hasilnya 18. Di sini ada 6. Terus kalau misalnya Y-nya 0, berarti 2 dikali berapa? Yang hasilnya 18. Jadi di sini 9 kali 2 hasilnya 18. Di sini kan untuk menentukan daerah penyesuaian dulu. Nah, karena 8, di sini 8 berarti arsirannya itu 8 ke bawah. Nah, udah 8 ke bawah. Sedangkan ini lebih dari 18, berarti 8 ke atas, 8 ke atas. Berarti yang dilewati arsiran yang paling banyak adalah di sini, daerah sini. Nah, di sini berarti adalah DP, daerah penyelesaiannya. Untuk kan di sini berpotongan. Nah, untuk menentukan titik potongnya adalah dengan rumus seperti ini. X sama Y sama dengan 8. Dan 2X tambah 3Y sama dengan 18. Lalu untuk disamakan atau dieliminasi, dikali yang model MTK yang pertama dikali 2 dan model MTK yang kedua dikali 1. Jadi 2X tambah 2Y sama yang model MTK kedua 2X tambah 3Y sama dengan 16 dan sama dengan 18. Sini jumlahkan dikurang 16 kurang 18 jadi negatif 2 dan 2Y dikurang 3Y sama dengan negatif Y. Nah, ini habis, yang di sini habis. Nah, ini kan negatif, kita ubah jadi positif, jadi sama-sama positif, jadi Y sama dengan 2. Nah, untuk kan Y udah diketahui, tinggal menentukan titik X-nya. X sama 2 sama dengan 8. Jadi tinggal ubah, dipindahkan 2, pindahkan ke kanan, jadi 8 kurang 2, jadi X sama dengan 6. Nah, kita udah menemukan X dan Y-nya. Untuk menentukan titik pojok yaitu 0,8 didapat dari daerah penyelesaian yang sering dilewati. Jadi Fxy sama dengan 100x tambah 200y. Jadi titik pojok 0,8 100 dikali 0 tambah 200 kali 8 hasilnya 1.600.000. Untuk titik pojok 0,6 100 dikali 0 tambah 200 dikali 6 hasilnya 1.200.000. Titik pojok 6,2 sama dengan 100 dikali 6 ditambah 200 kali 2 hasilnya 1 juta. Jadi harga biaya yang minimum dikeluarkan yaitu 1 juta. Baiklah teman-teman, sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan. Ya, Silvi, izin bertanya, kenapa tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Pertanyaannya ditampung dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, bagaimana melakukan titik potong untuk menggambar grafik? Satu pertanyaan lagi ya. Boleh? Izin bertanya, berapakah perbandingan antara beca dan bajai yang dipakai? Oke, sekarang kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Pada anggota dipersilakan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Silvi. Kenapa tandanya kurang dari? Karena dari masalah terdapat kata kunci yang menyebutkan bahwa lahan parkir itu hanya bisa menampung 8. Jadi dalam artian lahan parkir yang tidak terlalu luas itu hanya bisa menampung maksimal 8, tidak bisa lebih gitu. Jadi kita menggunakan tanda kurang dari. Izin menjawab pertanyaan dari Tani. Kenapa? Cara menentukan titik potong. Untuk menentukan titik potong yaitu bisa mensubstitusi X dengan Y sama dengan 0 dan Y menggunakan substitusi X sama dengan 0. Jadi dapat ditentukan titik potongnya X sama X, Y.
Izin menjawab pertanyaan dari Dewi. Kenapa berapa perbandingannya? Karena kita sudah diketahui X itu baja, X itu beca, dan baja itu 2. Jadi perbandingannya itu 3 banding 1 karena 6 bagi 2 kan 3. Jadi 3 banding 1. Bagaimana teman-teman dapat dimengerti? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok Nadira dan kawan-kawan sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai masalah yang tadi, ya, dari masalah bahan ajar yang sudah didiskusikan. Tadi sudah bagus, sudah juga ada yang bertanya, dan terima kasih juga sudah bisa menjawab dengan baik dan benar, ya. Nah, untuk lebih bisa memahami lagi mengenai program linear itu sendiri, saya sudah punya LKPD, ya. LKPD ini juga sama, masih mengenai program linear, cuman beda masalah. Saya bagikan lagi. LKPD-nya masih berbasis masalah, ya. Masalahnya silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Saya akan beri waktu sekitar masih 10 menit. Nah, jangan lupa tulis ini. Ini syarat tambahan. Jangan lupa ditulis, tadi nggak ditulis. Nah, ini fungsi objektifnya sama ini nih 6.000 5.000 kan tadi? Iya, udah. Terus bikin grafik. Nah, di sebelah grafiknya tulis titik potongnya. Baik, untuk LKPD-nya sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, berarti artinya kita sudah siap presentasi yang kedua. Kelompok mana yang kira-kira akan presentasi? Ini, Pak. Ya, silakan. Kelompok panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban daripada lembar kerja peserta didik. Soalnya yaitu Pak Ali adalah seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria 20.000 per pasangnya dan harga beli sepatu wanita 16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan wanita berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000. Mengingat kapasitas kiosnya, ia hanya membeli 450 pasang sepatu. Baik, kita akan menentukan model matematikanya. Yang pertama, model 1 yaitu 20.000 X tambah 16.000 Y sama dengan kurang dari 8 juta. Disederhanakan dibagi dengan 4.000, hasilnya 5X tambah 4Y sama dengan kurang dari 2.000. Yang model kedua, kita melihat dari kapasitas sepatunya. X tambah Y sama dengan kurang dari 450. Syaratnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Fungsi objektifnya 6.000X tambah 5.000Y. Kemudian untuk mencari titik potong kondisi 1 bisa dilihat dari model matematika. Misal di sini Y-nya 0, maka untuk X-nya itu 2000 dibagi 5 sama dengan 400. Terus misal di sini X-nya 0, maka 2000 dibagi 4 hasilnya 500. Untuk kondisi titik potong 2 bisa dilihat di model matematika yang kedua. Untuk grafiknya di sini karena sudah ditentukan titik potongnya, maka kita akan langsung menggambar grafiknya. Ditentukan titik potong 1 yaitu X-nya 400 dan Y-nya 500. Lalu selanjutnya untuk titik potong kedua dengan X 450 dan Y juga sama dengan 450. Selanjutnya untuk titik potong ketiga belum ditentukan. Untuk menentukan titik potong ketiga dapat dijelaskan oleh Surya dengan mencari tahu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi untuk mencari titik potong yang ketiga bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai X, maka nilai Y-nya harus dihilangkan. Y-nya berarti 250 karena 250 jika ditambah 200 hasilnya 450. Terakhir, menentukan keuntungan maksimum yang didapat. Di sini untuk menentukan titik pojoknya kita mendapatkan dari grafiknya. Di sini ada 3
3 titik potong. Yang pertama titik potong pertama yaitu 0,450 dengan X0 dan Y 450. Jadi di sini X-nya dimasukkan karena X-nya 0 dan Y-nya 450, jadi hasilnya adalah 2.250.000. Selanjutnya titik pojok yang kedua yaitu yang ini dengan X 400 dan Y-nya 0. X-nya 400 berarti 6.000 dikali 400 dan 5.000 dikali 0, maka hasilnya 2.400.000. Selanjutnya titik pojok yang ketiga diambil dari yang eliminasi ini, metode eliminasi dan substitusi dengan X 200 dan Y 250. Jadi 6.000 dikali 200 dan ditambah 5.000 dikali 250, maka hasilnya juga 450. Jadi keuntungan maksimal yang didapat Pak Ali adalah sebesar Rp2.450.000. Jadi kesimpulannya keuntungan maksimum yang didapat oleh Pak Ali adalah Rp2.450.000. Ya mungkin sekian dari kami. Mungkin ada yang mengajukan tanya. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian? Berarti ada yang ingin tanya lagi? Izin bertanya, metode apa yang digunakan untuk menentukan banyak sepatu pria dan wanita? Yang pertama, Izin menjawab dari pertanyaan dari Kania. Cara menentukan daerah penyelesaiannya yaitu mengasih grafik berdasarkan tanda yang dimiliki. Misalnya kan tanda kurang dari, artinya arsiran grafik mendekati titik 0,0. Seperti pada soal yang kita kerjakan, di sini ada tanda kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya ada di model 1. Izin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Untuk menentukan titik potongnya itu menggunakan metode gabungan. Bisa dilihat di penjelasan yang titik potong dengan eliminasi dan substitusi. Di sini sudah dijelaskan untuk mencari nilai X-nya itu Y-nya dihilangin. Jadi misal Y-nya 4, maka yang di atasnya harus 4 juga. mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi yang sudah presentasi dari kelompok Pani dan kawan-kawan sudah menjelaskan mengenai LKPD yang tadi. Jadi permasalahan dari LKPD itu hampir sama dengan yang permasalahan Pak Anajar. Bedanya di LKPD itu menentukannya dari permasalahan sebuah si Pak Ali gitu ya. Dia punya usaha toko sepatu pria dan sepatu wanita dengan penjualannya dengan tokonya seperti apa, kapasitas tokonya seperti apa, dia punya modal berapa. Nah, ujungnya nanti untuk menentukan keuntungan maksimum yang didapat Pak Ali tersebut gitu ya. Dengan langkah-langkah yang tadi sudah dilalui. Yang pertama apa? Untuk menentukan untuk menentukan nilai optimum itu ada beberapa langkah ternyata. Yang pertama itu langkah pertama apa? Yaitu menentukan model matematikanya dulu ya. Dari soal masalah yang tadi, soal yang berbentuk cerita tadi, kita buat model matematikanya dulu. Gitu ya. Dari tabel variabel ini. Dari tabel variabel kita menghasilkan model matematika, gitu ya. Sudah kita mau buat model matematika, kita buat grafiknya. Ya. Tentu grafik ini berdasarkan apa? Berdasarkan titik potong yang kita dapatkan dari model matematika. Gitu ya. Model matematika yang sudah kita dapatkan, baru kita menghasilkan grafik yang ada daerah penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya ada suatu titik potong yang belum diketahui berapa titik potongnya, berapa koordinatnya, kita bisa menggunakan apa? Metode eliminasi dan substitusi atau gabungan untuk mencari nilai X dan nilai Y. Gitu ya. Terus setelah kita mendapatkan titik potong yang sudah diketahui, baru kita menentukan keuntungan maksimumnya. Ya, dengan cara apa? Substitusi titik pojok. Titik pojoknya dari mana? Titik pojoknya dari daerah penyelesaian ini. Jadi apa titik pojok itu? Titik-titik yang berada pada daerah penyelesaian. Jadi ada 5 langkah tadi. Buat tabelnya, buat model matematikanya, buat grafiknya, tentukan titik potong yang belum diketahuinya dengan metode eliminasi dan substitusi. Langkah kelima yang terakhir, menentukan nilai keuntungan maksimum atau keuntungan minimum tadi atau bayar minimum dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, kita bisa analisis mana yang nilai yang paling besar kalau dia maksimum. Gitu
Yang paling besar di sini 2.450.000. Kalau yang tadi udah bahan aja, yang nanyakannya minimum berarti yang paling kecil tadi. Bisa dipahami ya? Nah, yang bisa kita pakai, gitu ya, untuk membuat grafik nantinya. Nanti grafik tersebut nanti otomatis nanti langsung ada daerah penyelesaiannya, gitu ya. Nah, namanya apa? GeoGebra, gitu ya. Nah, di sini sudah ada aplikasi yang namanya GeoGebra, gitu ya, atau software GeoGebra. Nah, GeoGebra ini sendiri ini bisa kita pakai untuk menentukan suatu grafik, entah itu grafik yang ini persamaan dan ketidaksamaan nilai dua variabel ataupun grafik yang lainnya. Di matematika banyak grafik ya, atau banyak gambar. Nah, ini bisa kita gunakan aplikasi ini. Nah, saya dibantu dengan Salman. Nah, nanti Salman akan memperagakan bagaimana cara penggunaannya. Nah, coba ditulis. Nah, model matematika yang sesuai dengan ini. Misalkan 5x tambah 4y kurang lebih sama dengan 2000. Tinggal diketik saja nantinya. Nah, bisa kita perhatikan ini hampir sama lah ya dengan ini ya. Hampir sama antara grafik yang digambar melalui aplikasi GeoGebra dengan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, daerah penyelesaian di mana? Kalau di gambar yang tadi kelompok Fani buat kan di sini ya. Grafiknya ada di antara daerah yang satu. Ini pun sama. Daerah yang paling banyak dilewati oleh grafik ini artinya yang paling tua warnanya berarti itu daerah penyelesaian. Ya. Terus nanti titik potongnya di mana? Ini bisa ditentukan di sini. Titik potong yang ketemu ini di sini ada. Ya. Bisa paham ya? Nanti kalau misalnya mau coba-coba nih memakai aplikasi ini silakan boleh. Di HP sudah ada. Kira-kira dari kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari pembahasan yang tadi? Ya, silakan gimana? Kalau dari dua masalah yang tadi, aku nyimpulin buat langkah-langkah menentukan nilai optimum harus menentukan dulu penyelesaian dari sistem persidangan linear yang diketahui. Terus tentuin juga semua titik pojok yang dari daerah penyelesaiannya. Lalu udah itu substitusiin setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi yang diketahui. Nah, udah itu baru kita tentuin nilai maksimum sama nilai minimum. Ya, itu ya langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum. Ya, dari mulai model matematika, grafiknya, gitu kan. Nanti kita dapat titik pojoknya dari sebuah grafik tersebut. Nah, setelah titik pojok yang sudah kita dapatkan, baru kita menentukan nilai optimum atau nilai maksimum atau minimumnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sepertinya sudah paham semuanya, gitu ya. Itu artinya kalian juga sudah siap menerima soal evaluasi. Ya, sudah beres pengerjaannya? Sudah. Kalau sudah, silakan langsung kumpulkan saja di estafet ke depan. Ada tugas, ya, tentunya tidak lepas dari tugas ya, karena apa? Untuk bisa mengingatkan kembali materi yang sekarang, untuk bisa diaplikasi di dalam tugasnya masing-masing. Nah, untuk tugas nanti silakan cek di Google Classroom-nya masing-masing, ya. Tugas yang sudah saya share di Classroom-nya, gitu ya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Terima kasih waktunya. Semoga ilmu yang tadi kita dapatkan tentunya bermanfaat bagi diri kalian masing-masing untuk di kemudian hari. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Silakan kayaknya. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalah